Shalom saudara, ketemu lagi dalam pengajaran firman minggu ini. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menikmati firman hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan jadi benih yang jatuh di tanah yang subur dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan bisa bertumbuh berbuah Tuhan bagi kerajaan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Saudara, tanpa terasa udah di penghujung tahun ya. 2020 akan segera berakhir dan Natal segera tiba. Makanya baju saya ada merah-merahnya saudara ya. Ada merah-merahnya. Ini tahun lalu nih saya beli nih buat Natal juga, saya ingat, makanya saya pakai hari ini. Untung masih muat saudara ya. Ternyata badannya belum melar banget ya. Ya, hari ini kita mau baca sama-sama dari saya mau khotbah Natal kan. Khotbah Natal. Judulnya doang, isinya sih kita sama-sama belajar aja ya hari ini ya. Dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 kita mau belajar firman Tuhan sama-sama hari ini dari cerita Natal, kelahiran Tuhan Yesus kita. Yuk, Stella bisa bacakan. Matius 1 ayat yang 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Terus? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini kisah yang seringkali kita baca ketika bulan Desember tiba, perayaan Natal ya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan kutip ayat ini untuk dibagikan bagi setiap anak-anaknya. Tapi saya mau belajar, kita mau sama-sama belajar hari ini dari perikop ini saudara ya. Tuhan taruh ini di hati saya untuk kita belajar sama-sama, dan udah sering baca ini tapi kita mau belajar lebih dalam hari ini. Amin ya. Natal itu seringkali identik dengan apa sih? Dengan kemeriahan, dengan suasana yang lampu-lampu yang bagus ya kan. Kita kalau sekarang pergi ke mall udah banyak hiasan-hiasan. Kalau kita biasanya perayaan Natal di gereja, setiap tahun tuh pasti kita dekor Natal ya kan. Kita siapin semua yang terbaik ya. Tapi saya mau katakan Natal itu lebih dari semuanya itu saudara. Jangan sampai kita kehilangan esensi dari kelahiran Kristus itu sendiri, dari Natal itu sendiri. Jangan sampai saudara. Karena esensinya itu yang kita belajar dari perikop ini, dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 itu sederhana. Satu kata saudara, pengorbanan, sacrifice. Ada Maria, ada Yusuf. Dua pribadi ini, dua tokoh kunci dalam kelahiran Tuhan kita, Yesus kita, Juru Selamat dunia. Yang firman Tuhan bilang, kamu akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tanpa Yusuf dan Maria saudara, Tuhan mungkin bisa pilih orang lain, mungkin ya. Tapi dua orang ini luar biasa. Dua orang ini
rela untuk hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk jadi saluran di mana Yesus tuh bisa lahir di tengah-tengah dunia ini dengan misinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Tanpa Maria dan Yusuf, saudara, nggak akan ada Matius 1, 18-25 ini. Tanpa mereka pernah mau untuk berkorban. Nggak mudah loh, saudara. Maria itu masih perawan, belum menikah, belum pernah bersetubuh dengan pria. Tapi dia rela untuk memberikan hidupnya, untuk dipakai, kandungannya dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus sendiri, bukan benih dari seorang manusia, tapi benih ilahi itu tumbuh di rahimnya Maria. Dan dia rela, dan dia berkorban, saudara, demi Yesus itu bisa lahir. Bukan cuma Maria, tapi juga tadi kita baca Yusuf juga sama, saudara. Yusuf itu pria yang baik menurut saya. Dia hendak menceraikan Maria diam-diam, ya kan? Siapa yang percaya, saudara, kalau misalnya saya Yudi deh sama Stella di sini ya, sebelum menikah tiba-tiba Stella bilang, ya, panggilnya apa itu sebelum nikah ya? Sama kali ya, yang juga ya. Ya, aku akan mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Kata mati Yudi gini, mana mungkin, ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Sama. Kalau sekarang, kalau Stella ngomong itu mungkin udah ada acuan ayatnya. Wah, ini mungkin yang dialami Maria mungkin akan dialami oleh Stella. Tapi kan waktu itu belum pernah ada. Jadi di dalam pikiran Yusuf tuh belum pernah ada seorang perempuan itu mengandung tanpa ada pria yang menghampiri dia terlebih dahulu. Nggak pernah ada, saudara. Tapi Yusuf itu pria baik. Dalam ketidakmengertiannya, dia ingin selesaikan baik-baik dengan Maria tanpa menimbulkan rasa malu lebih lagi, aib yang lebih lagi untuk Maria. Tapi malaikat menghampiri dia dan berkata bahwa benar yang dikatakan Maria itu, anak yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Dan respon Yusuf juga sekali lagi luar biasa. Dia berkorban, saudara. Dia berkorban. Dia tetap nikahi Maria dan dia tetap jaga Maria sampai Yesus itu lahir. Dia tidak bersetubuh, kata firman Tuhan tadi, dengan Maria. Nah, esensi Natal itu apa, saudara? Yaitu pengorbanan itu, sacrifice itu. Bukan sekedar wah perayaan, makanan-makanan yang spesial, baju baru. Tahun ini sih praktis. Rasanya kita semua nggak ada yang beli baju baru ya, kecuali baju kita udah bolong-bolong ya belilah, saudara, beli yang baru. Tapi nggak ada yang khusus buat Natal kita beli baju baru, atau kita sekedar merayakan dengan seperti tahun-tahun lalu. Tahun ini lebih sederhana, lebih kita, lebih baik kita merefleksi diri kita tahun ini. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan esensi dari kekristenan itu sendiri, dari Natal itu sendiri, dari pengiringan kita akan Yesus. Semua cuma satu intinya sih, tentang korban, tentang sacrifice. Saya tahu hari-hari ini bukan masa-masa yang mudah buat setiap kita. Tahun depan pun, saudara, yang akan segera kita masuki, I think nggak akan lebih baik dari tahun ini, tapi kita nggak tahu. I think nggak akan lebih baik sih. Ya, kita mesti siap buat yang terburuk terjadi. Ya. Tapi, saudara, jangan sampai kita kehilangan esensi dari pengiringan kita akan Tuhan. Yaitu apa? Sacrifice itu sendiri sama Tuhan. Kalau keadaan yang sulit ini membuat kita hari-hari ini nggak lagi punya hati yang mau berkorban untuk Tuhan, yang mau untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudara refleksi. Saudara saya refleksi diri kita hari ini. Cek hati kita lagi. Ini menjelang akhir tahun, waktu yang baik untuk kita bisa refleksi diri kita sepanjang tahun ini. Apa sih yang kondisi hati kita seperti apa nih di penghujung tahun ini? Saya percaya yang Tuhan mau dari hati kita, dari hidup kita, api itu tetap menyala, saudara, dalam hati kita, untuk kita tetap cinta Dia, untuk kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala kondisi apapun juga, untuk kita tetap bisa beri yang terbaik
di masa-masa yang gak mudah ini. Saya mau katakan semakin sulit keadaannya, saudara, semakin kelihatannya gak baik keadaannya, justru itu semakin besar kesempatan untuk kita bisa berkorban, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Ingat waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, udah dipukulin, ditelanjangin, dimasukin penjara paling dalam, paling gelap. Tengah malam Alkitab mencatat, mereka mempersembahkan puji-pujian buat Tuhan. Mereka menaikkan penyembahan di dalam penjara yang paling gelap, saudara. Mereka nggak berhenti. Ketika keadaannya sulit, mereka persembahin malah korban syukur yang terbaik. Dan itu mengguncangkan seluruh isi penjara, saudara. Sesuatu terjadi. Saya percaya waktu kita belajar mempersembahkan yang terbaik, waktu kita berikan korban syukur kita, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Tanpa Maria dan Yusuf pernah belajar mau untuk menyerahkan semua yang terbaik dari hidup mereka, Yesus, saudara, nggak lahir lewat hidup mereka, tapi lewat hidup mereka, lewat pengorbanan mereka, luar biasa. Satu pribadi yang nyelamatin kita ada di sini nih, bisa percaya sama Tuhan, bisa kenal Tuhan, itu gara-gara mereka juga loh, saudara. Dampaknya bahkan sampai kekekalan dan banyak orang diselamatkan, saudara. Mau nggak hidup kita hari ini kita dedikasikan kembali, kita persembahkan kembali hati kita, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Apapun yang kita punya, uang kita, waktu kita, hati kita, pikiran kita, semua mau kita dedikasikan kembali. Tuhan, aku mau, Tuhan, aku gak mau hatiku jadi dingin, Tuhan, tapi hari ini biar hati aku panas kembali, Tuhan, penuh dengan gairah dengan Engkau kembali, Tuhan. Jangan biarkan keadaan kita membuat hati kita menjadi dingin, saudara. Matius 24, waktu murid-murid tanya, Tuhan, kapan sih kesudahan segala sesuatunya? Salah satu ayatnya berkata, ciri-cirinya kasih orang akan menjadi dingin. Saya percaya ini waktunya di mana iblis kerja dengan luar biasa, dan orang kelihatannya banyak yang kehilangan pengharapan, banyak yang mulai meragukan Tuhan, banyak yang mulai dingin hatinya. Di hari ini kita sebagai gereja Tuhan, kita mau berdiri, kita mau tetap bangun mesbah kita, saudara. Kita mau tetap persembahkan korban bakaran kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Dan kita nggak akan pernah tahu, saudara, lewat apa yang kita berikan untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, dampaknya itu luar biasa, saudara. Hari ini saya nggak mau lama-lama, saudara, tapi saya mau setiap kita setelah dengar firman ini, kita banyak refleksi diri, kita cari Tuhan, pribadi lepas pribadi, cari Tuhan, doa, datang pribadi lepas pribadi, cari Tuhan. Saya mau tutup hari ini. Saya ingat cerita ini ya. Sebelumnya kita buka dulu di Mazmur 126. Bu Stella bisa bacain ya. Mazmur 126. Mulai ayat yang pertama. Mazmur 126 ayatnya yang pertama. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Dan pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah. Perhatikan ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi ya, saya bacain ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Entah kenapa saya ingat cerita waktu kita retret di Kolibah ya. Waktu gereja kita masih baru awal-awal tuh, masih kecil-kecil, Stella belum menikah, masih kecil ya.
setelah Sweet 17 mungkin 18 tahun kali ya, sekitar umur segitu. Jadi sekarang udah berapa? 46 ya. Jadi udah 20 tahun yang lalu saudara. Ya. Jadi ketika waktu itu saya ingat firman ini nih yang kita barusan baca, Mazmur 126 ini saudara. Ini firman yang terakhir yang Pastor Ramon bagiin waktu itu, yang Ko Ramon bagiin. Itu sebelum mulai sesi kita ngobrol ya, Ko Ramon tanya sama saya, "Glenn, ini khotbah apa nih gue terakhir?" Ya kan? Udah semuanya udah luar biasa itu. Saya bersaksi saudara, itu salah satu retret terbaik. Bukan salah satu, itu retret terbaik buat saya pribadi. Nggak tahu buat yang lain, tapi buat saya itu retret yang terbaik, di mana Tuhan hadir dan kerja dengan luar biasa. Dari mulai malam pertama aja ya. Jadi kita mulai itu malam waktu itu sesi pertama. Terus saya ingat di penyembahan aja waktu kita nyembah Tuhan sama-sama ya. Wah, itu luar biasa. Hadirat Tuhan luar biasa. Bahkan ada satu anak nyamperin kita ya, ngomong ke kita, cerita setelah sesi itu selesai, setelah penyembahan selesai, dia ngomong ke kita, "Kok tadi aku lihat ada debu-debu emas turun." Dan baca saya gini, "Hah? Dia lihat, kok saya nggak lihat ya?" Tapi sampai kayak gitu saudara, sampai luar biasa kayak begitu. Tapi saya bisa rasain hadirat Tuhan itu luar biasa malam hari itu. Dan terus sesi-sesi selanjutnya itu luar biasa saudara, luar biasa deh. Hambanya juga Ko Ramon, kalau misalnya dia mau cerita pasti dia nggak mungkin lupa lah. Kita nggak mungkin lupa tuh momen-momen yang yang fenomenal sama Tuhan tuh, nggak akan bisa kita lupa sampai kita mati saudara. Itu retret terbaik lah ya buat saya sepanjang kita retret di JKI CTC. Yang lain bukan yang nggak baik, tapi itu the best of the best menurut saya. Tapi tahu nggak saudara, saya mau ceritain hari ini behind the scene-nya dari retret itu, yang di Kolibah itu, yang luar biasa itu, yang Mazmur 126 ini dibagiin di sesi terakhir. Kita pikir saya cuma jawab gini, udahlah Pes, kesaksian aja, undangin orang-orang, kan udah ngalamin banyak tuh 3 hari di sana ya, 3 hari retret udah ngalamin banyak kan, wah cerita aja apa yang mereka alamin, bisa jadi berkat juga buat yang lain kan. Oh boleh juga kata mereka gitu ya, karena kita udah nggak tahu lagi mesti gimana. Ya udah, tapi entah gimana kesaksian kayaknya sih 2-3 orang ya. Setelah itu Ko Ramon bagiin firman ini, saya inget banget, nggak mungkin lupa saudara, Mazmur 126 itu ya. Pas di akhir-akhir udah mau selesai khotbah ya, itu saya udah nggak bisa buka mata saudara. Bukan karena saya ngantuk, bukan saudara, bukan karena kebanyakan makan, bukan. Ada kan kalau yang firman Tuhan di gereja tuh suka bobo ya, saya tahu sih kalau itu ada sih, cuma bukan. Sampai agak jatuh-jatuh ya, mungkin malamnya habis jaga keamanan ya di lingkungan rumahnya, mungkin kita nggak tahu. Tapi saya waktu itu bukan lagi dalam kondisi ngantuk saudara, bukan, tapi saya tuh sampai nggak bisa buka mata, sampai cuma bisa tutup mata karena Tuhan tuh udah luar biasa banget. Bener, saya udah nggak bisa buka mata, saya cuma bisa tutup mata, udah nikmatin Tuhan aja. Mungkin Ko Ramon bingung kali waktu itu, ngapain sih Glenn tutup mata ya gitu ya, mungkin kalau dia lihat saya, tapi itu luar biasa. Jadi kalau misalnya mau cerita juga boleh ya Stella ya, bulan depan kan dapat giliran khotbah ya, itu dia ngalamin Tuhan dengan luar biasa yang sampai mati pun nggak akan pernah bisa lupa. Dia cerita dia diajak Tuhan main di taman, main ayunan ya deh, main ayunan. Saya masih ingat ceritanya malah. Terus Tuhan ada di situ ya sama-sama dia, dan Tuhan pegang sesuatu di tangannya dan dia tunjukin ke adik saya, ke Stella ya, dia panggil nama kamu ya, Stella lihat ini ya kan. Dia kaget, yang ada di tangannya Tuhan itu apa saudara? Itu kalung apa? Kalung yang Stella pernah persembahin ke Tuhan. Waktu itu kita lagi ngumpulin dana buat perpanjang sewa, seingat saya
Ya deh, kalau nggak salah, iya. Dan dia digerakin Tuhan, ditaruh Tuhan di hatinya untuk kasih kalung itu. Itu milik dia yang paling berharga menurut saya, karena dia nggak punya apa-apa lagi. Keluarga kami pun lagi susah banget waktu itu, saya ingat banget. Pernah satu hari juga Stella telepon saya, kok aku lagi di supermarket, ini kita nggak bisa bayar kok. Bayangin saudara, udah belanja, udah sampai kasih, nggak bisa bayar, kartu kredit di mental semua saudara, nggak bisa approve. Dan kalung itu kalau dijual lumayan saudara, buat hidup sehari-hari waktu itu. Dan dia pun waktu mau persembahin kalung itu, saya tahu dia cerita ke saya juga berat, tapi dia mau kasih buat kita. Dan dia kasih, bener, nggak seberapa harga kalungnya, paling 700.000 seingat saya waktu itu kalau dirupiahkan. Tapi itu ada di tangannya Tuhan. Setiap persembahan yang terbaik saudara yang kita beri itu ada di tangan Tuhan, nggak pernah kemana-mana, ada di tangannya Tuhan. Waktu kita, uang kita, possession kita, harta kita, apapun lah, nggak akan ada yang pernah sia-sia. Itu dampaknya sampai ke kekekalan nanti saudara. Tuhan nggak pernah lupa, dia nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk gini saudara. Tuhan nggak pernah ya. Dan saya seperti diingetin, ternyata emang perikop ini, Mazmur 126 ini, ternyata ini tuh temanya loh dari retret waktu itu. Saya baru nggak sekarang tadi, ternyata ini temanya. Nah, saya mau cerita behind the scene-nya ya, tadi saya bilang. Jadi retret kita itu, setiap kali kita retret, kita pasti cari tempat kan. Kita udah dapat waktu itu tempatnya, di Komplek Kolibah juga di Puncak. Bagus tempatnya, oke lah. Kita udah booking, udah oke semua. Oke lah, tinggal jalan. Satu hari sebelum retret saudara, saya ingat saya lagi di tempat fitness tuh di Sunter ya, tempat ibadah kita yang dulu di atas. Itu saya lagi ambil alat-alat yang kita mau bawa ke retret. Saya lagi ambil kabel, mic, segala macam yang perlu kita bawa lah intinya. Amplifier banyak lah yang kita bawa. Ketika saya lagi kumpulin semuanya, mau saya bawa, ada telepon masuk saudara. Selamat siang Pak, gitu teleponnya gitu. Selamat siang. Ya kalau udah kayak gitu sih, waduh ini orang villa nih kayak ini. Selamat siang Pak, oh ya ini Pak, mohon maaf ya kan. Ya kenapa Pak? Ini Pak, yang punya villa mau datang besok Pak. Ini nggak bisa dipakai villanya. Hah? Saya dari lagi semangatnya saudara ngumpulin alat-alat di Sunter tuh, langsung lemas saudara, langsung duduk gini. Hah? Dibatalin? Ya Pak, nanti uang DP-nya sih dikembalikan ya Pak. Minta nomor rekeningnya Pak, ini Pak yang punya. Ya udah, mau ngomong apa kita saudara? Yang punya mau datang, masa kita lebih berkuasa dari yang punya? Ya udah. Di situ saya telepon hambanya, Mas Ramon. Mas, tempat kita di cancel. Hah? Yang bener loh. Wah panik, saya panik bener. Panik. Bayangin sehari orang-orang udah fix yang mau ikut ya kan? Kita tinggal jalan saudara, udah bayar semua dan udah siapin semuanya. Bus juga kita udah sewa, naik bus kan waktu itu kita ya, naik bus kecil ya, naik bus kecil. Wah panik. Ya udah, mau gimana saudara? Saya inget tuh malam itu ya saudara. Malam itu saya pertama kali saya nyetir ke Depok. Saya belum pernah ke Depok seumur hidup saudara. Bawa mobil sendiri. Orang masih tinggal di Depok, belum nikah waktu itu. Naik mobil merah, saya ingat tuh, mobilnya mami mertua saya, Ibu Liana. Wah itu juga upahnya besar di surga. Banyak berkorban beliau buat pelayanan saya, buat hidup saya, buat gereja itu. Ibu Liana banyak berkorban ya. Dia, saya ingat itu masih baru mobil saudara, dan dia itu luar biasa ya. Dan malam itu saya berangkat jemput hambanya Pak Ramon ke Depok. Dari Depok malamnya kita langsung ke Puncak saudara, nyari tempat dadakan luar biasa. Bukan tahu bulat digoreng dadakan saudara, ini nyari villa dadakan tengah malam saudara. Tengah malam, singkat cerita, nggak dapat saudara, nggak dapat. Ya bayangin sehari sebelum hari H udah full semua lah.
Iya, dan itu kan kita mengadain retret pasti di tanggal merah. Wah, pulang lagi saudara ke Jakarta. Jam 4 pagi saya ingat baru pulang. Bengong sama-sama, ini gimana ya? Ya kan? Oh, berarti itu 2 hari sebelum ya? Sorry, 2 hari sebelum. Paginya, karena kita belum mesti berangkat. Besokannya kita mesti berangkat. Ya udah, jam 4, jam 5 pagi saya bilang gini, "Pes, apa kita balik lagi sekarang puncak? Siapa tahu dapat." Kata si Koramon, jangan itu nggak usah, kita tunggu aja deh. Karena kita udah keliling di puncak, ke Maklar Villa juga lah intinya, kita tolong dia. Intinya kita tunggu kabar dari dia, seandainya ada kabarin kita secepatnya. Ya udah, kita cuma bisa nunggu. Kita udah coba yang terbaik, saudara. Singkat cerita, dapat villanya, saudara. Dan terjadilah semua hal yang baik di retret itu. Tapi saya mau bilang, saudara, ada pengorbanan nggak untuk sesuatu yang baik itu bisa terjadi? Ada, saudara. Hidup kita ini perlu ada, kalau kita mau hidup kita sama Tuhan itu berputar, saudara, berjalan dengan baik, harus ada sesuatu yang tetap menyala. Harus ada korban yang terus dipersembahkan untuk Tuhan, saudara. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Daniel 11, tentaranya akan menajiskan tempat kudus, ya kan? Dia akan menghapuskan korban sehari-hari. Jadi yang mau iblis coba hapuskan itu korban sehari-hari kita, saudara, untuk Tuhan. Yuk, di akhir tahun ini kita bangun lagi mesbah kita sama Tuhan. Persembahkan kembali semua yang terbaik. Yang kau tahu perlu kau persembahkan untuk Tuhan. Kalau engkau perlu persembahkan uangmu, persembahkan yang terbaik, saudara. Jangan terikat sama uang. Jangan jadikan uang rasa aman kita. Jangan, saudara. Jangan. Tapi jadikan Tuhan rasa aman kita yang sejati, saudara. Kalau engkau bilang, aku nggak punya apa-apa, habis-habisan lah tahun ini. Banyak cerita, saudara, tahun ini bisnis banyak yang bangkrut. Banyak yang udah bayar uang sekolah anaknya udah nggak bisa. Ada banyak cerita. Udah nggak punya apa-apa kok, nggak ada yang bisa dipersembahin. Enggak, tetap ada yang bisa kita persembahin buat Tuhan. Kau masih punya hati kan? Kau bisa persembahin buat Tuhan. Justru semakin sulit keadaannya, saya mau bilang, itu kesempatan yang baik untuk kita bisa persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Seperti Paulus dan Silas tadi, di dalam penjara yang paling gelap, dia persembahkan yang terbaik. Mungkin dia nggak punya apa-apa, saudara, tapi kan dia punya hati, dia punya mulut. Jangan pakai mulut kita untuk bersungut-sungut, nggak akan kemana-mana, saudara. Pakai mulut kita, hati kita, untuk kita persembahkan korban syukur kita. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu, saudara, waktu kita persembahin korban kita sama Tuhan, dampak yang terjadi buat orang-orang yang butuh ngalamin sesuatu dengan Tuhan. Saya berdoa kita ngerti hari ini, kalau kita hidup di dunia ini singkat, dan minta Tuhan pakai hidupku yang singkat ini, Tuhan, jadi alatmu yang luar biasa, Tuhan. Lewat hidup kita bisa persembahkan sesuatu, dan lewat pengorbanan kita banyak orang akan merasakan dampaknya, bahkan bukan cuma di dunia aja, saudara, tapi sampai ke kekekalan nanti. Amin. Kita taruh tangan kita di dada Bapa, ke bawah hati kami sore hari ini, Tuhan. Sentuh hati kami kembali sore hari ini, Tuhan. Jangan biarkan hati ini dingin, Tuhan, tapi biarkan kami, Tuhan, sungguh dari hati kami, Tuhan, ada kehidupan yang luar biasa dengan Engkau, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, tidak ada korban sehari-hari yang dihapuskan dari hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan. Berputar kembali, Tuhan, setiap kehidupan yang berhenti. Setiap korban sehari-hari yang dihapuskan hari ini, Tuhan, hidup kembali, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan. Biar kami semua, Tuhan, one day kami pulang ke surga, Tuhan. Kami semua dapat perkenanan yang terbaik dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan rekaman ini, Tuhan, berkati hidup setiap kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan. Amin.